Sobat People, ketemu lagi di podcast kami Sabar Santai bersama Frater. Obrolan santai nggak bikin baper. Asik. Sesuai dengan janji kita, kali ini kita ada sebuah bintang tamu yang mungkin wajahnya tidak asing ya. Asik. Mau salam-salam dulu gak? Boleh. Buat saudara-saudara. Buat ibu, bapak. Iya. Bapak Ibu, salam. Aku Frater Albert, berusaha untuk mencoba menjadi teman bagi Sobat People hari ini. Asik. Frater Albert nih. Selamat datang di Sabar, Frater. Selamat datang. Semoga menikmati sajian-sajian kami kali ini. Betul. Frater, kalau boleh tahu sekarang umur lagi tingkat berapa ya? Kebetulan sekarang saya tingkat 2 dan sekarang masih bersama dengan Frater Mario juga. Oh, sangkatan. Jangan pernah lupa gitu dong. Kami sangkatan dan nama saya belum ya. Nama saya panjang saya Frater Martius Albert Biliandi. Biasa dipanggil Frater Albert atau Billy boleh. Oke. Frater Billy ini dengar-dengar dari Sukabumi ya? Iya, dari Sukabumi. Salam dulu buat orang-orang Sukabumi. Halo Sukabumi nonton ya. Asik. Sampurasun. Lampes. Itulah harus kali ini semangat terus. Oke. Nah, bicara soal ini nih, kemarin kita mungkin sempat vakum 1 minggu ya karena kita juga mungkin ada banyak kesibukan. Iya. Tapi menurut gua tema kita hari ini tuh menantang sih. Oh iya. Iya, menantang. Emang kenapa sama temanya? Karena menurut gua tema ini gua kira minggu kemarin udah selesai gitu loh. Ah ya. Ya kan, kita berharap bahwa 10 hari mereka mencoba menaklukkan kota itu, tapi ternyata belum berhasil juga gitu kan, sampai pada akhirnya saat ini masih tetap ada. Oh iya. Apa sih? Ngomong apa itu ya? Apa ini? Kayaknya juga dekat dengan minat lu ya terhadap apa Apa itu? yang kayak begitu itu, tentang perang kita kan, tentang Oh perang ya boleh. Dulu kalau nggak salah waktu SMP lu sering main tank gitu ya. Ya sampai SMA sempat main. Sampai sempat main. Dan itu pasti deket dong, relate dong sama tema kita kali ini. Semoga ya. Ya. Dari pengalaman itu semoga bisa bukan menggurui ya tapi memberikan pengalaman kali ya. Sekilas yang lu dengar dari pemberitaan sampai saat ini, Ya. perang atau mungkin konflik lah ya katakanlah ya. Betul. Konflik yang terjadi di Rusia, antara Rusia dengan Ukraina. Apa yang lu tahu? Oke. Kalau menurut kacamata saya perang ini memang pertama apa ya? Berangkat dari keresahan Rusia sebenarnya. Kalau yang saya tahu ya, yang saya dapatkan dari berbagai macam media gitu, bahwa ya Rusia itu terutama presidennya pertama ingin menyelamatkan warganya. Oke. Kenapa menyelamatkan warganya? Karena ya Ukraina bakal bergabung dengan NATO, yang dimana NATO akan membuat pangkalan militer di dekat Ukraina. Dia kan dekat dengan perbatasan Rusia toh. Iya. Nah itu takutnya si pangkalan ini bakal menyerang, bahkan menginvasi Rusia itu sendiri yang jadi kedamaian yang ada di Rusia itu jadi nggak stabil nanti, takutnya seperti itu. Oke, itu mungkin dari salah satu info yang lu dapatkan. Ya. Tapi terlepas dari itu kan, kita lihat sendiri nih. Itu kan pasti mungkin hasil politik ya. Ya, betul, hasil pasti. politik antar dua negara atau daerah-daerah di negara-negara tertentu. Ya. Tapi ini yang perlu kita soroti. Yang kita perlu soroti itu adalah lihat korban-korban dari konflik yang terjadi. Wah, ya korbannya tuh. Ya kan? Banyak banget bahkan sampai paus pun dalam beberapa kesempatan gitu ya, bukan hanya paus sih tapi kayak orang-orang dalam kepausan itu mencoba untuk memediasi konflik yang terjadi ini. Selain memediasi juga mencoba menyelamatkan atau memulihkan warga-warga yang terkena konflik dengan misalnya membuat kayak pengungsian, menerima apa tuh namanya, Bantuan. memberikan bantuan, Ya. bahkan sampai akhirnya ada statement bersedia untuk menjadi mediator dalam konflik ini. Berarti secara nggak langsung sudah efeknya yang ditimbulkan dari Rusia maupun Ukraina ya. Itu bukan lagi soal Rusia dan Ukraina, bukan lagi soal negara, tapi kemanusiaannya itu tersendiri ya. Yes betul. Yang akan begitu terdampak tuh sebenarnya nilai atau asas semangat kemanusiaan itu tersendiri sih, yang akhirnya menurut gue bakalan tergoncang, bahkan mungkin tidak lagi hidup di dalam masyarakat pada saat itu. Dan bahkan mungkin tadi sempat ngomong di awal kita siap-siap gini ya, bicara-bicara dikit, apa yang dilakukan salah satu tindakan dari kepausan yang dilakukan untuk Rusia ini apa?
Nah, kebetulan nih hari ini Oke. tanggal berapa hari? Tanggal 17 Maret ya. 17 Maret Paus mengatakan bahwa kita akan mengkonsekrasikan Rusia kepada Bunda Maria. Oke. Karena ini juga tidak terlepas ya dari apa pada saat itu pada tahun 1917 bahwa Bunda Maria hadir di Fatima, bahwa ya, itu adalah salah satu permintaannya Bunda Maria kepada ketiga anak itu. Oke. Yang dimana ya kita bersama-sama harus mendoakan Rusia gitu. Entah kenapa alasannya, tapi itulah permintaan Bunda Maria. Mungkin tanggal 25 Maret Ya, 25 pada Maret saat ya. Maria menerima kabar sukacita. Ya, itu akan dikonsekrasikan Ya. Rusia untuk Bunda Maria itu kepada Bunda sendiri ya. Maria, ya. Dan kita berdoa aja semoga mungkin itu ada menjadi salah satu jalan juga yang diberikan Tuhan supaya kedamaian tetap terjadi ya. Betul. Amin. Nah, bicara soal perang nih, kira-kira nih apa sih yang terlintas dalam benak lu? Kalau sudut pandang gue ya, perang itu memang tragedi kemanusiaan ya. Yes. Bahwa perang memang kita tidak sedikit tahu bahwa perang itu ada banyak, ada perang dagang, ada perang ideologi, bahkan yang akhir-akhir dekat dengan kita yaitulah ada perang secara fisik gitu ya, yang bisa menimbulkan korban jiwa, bahkan bisa menimbulkan penyakit mental kepada para korbannya, dan itu sangat tentu saja berbahaya bagi mereka. Terlebih perang sangat takutnya lagi bahwa perang ini bisa mereka menggunakan alat-alat yang berbahaya seperti bom nuklir, itu massal kan, pembunuhan massal itu tentu bagi saya adalah senjata paling mematikan dan paling membuat manusia bisa hancur tanpa ada sisa. Itu yang dalam benak saya seperti itu. Perang itu mengerikan. Jangan sampai terjadi lagi perang seperti itu. Dalam benak saya seperti itu sih. Dr. Simpson. Berarti perang dalam benak Frater Albert selalu menuntut kehabisan, Ya, kehancuran. Perang hasil akhirnya adalah harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Sekalipun menang pasti ada yang menderita. Ya. Ya, seperti itu. Jadi memilukan banget ya sebetulnya. Sangat memilukan. Mungkin bagi sebagian orang perang itu mungkin di tataran pemerintahannya sendiri gitu Iya. ya. Itu mengedepankan ego. Wah, kalau gue menang perang nih, Menang apa ya namanya ya? dapat tempat nih, gue disegani Ya, nih, betul, kayak gitu disegani, ya. punya nama dan sebagainya. Mungkin itu kayak ranahnya mulai ala politis ya, Dr. Iya, Simpson. benar. Ada mengorbankan. Tapi tadi gue setuju sama kata-kata lu sih, tragedi kemanusiaan ya. Iya. Betul, perang itu jadi tragedi kemanusiaan. Dimana kemanusiaan itu dirampas oleh orang-orang yang sebenarnya kakaknya sih mau menjaga Perdamaian, stabilitas negara. Tapi ya akhirnya malah dia yang dikedepankan itu cuman perlombaan senjata ya. Ya, perlombaan senjata. Senjata paling hebat dia yang paling menang, dan seperti itu. Karena melanjuti pembicaraan Frater Albert ya, karena menurut dia sampai sekarang tuh kita masih berpikir damai itu adalah hak. Ya. Hidup yang damai adalah hak saya sebagai manusia. Ya. Tapi pada tataran selanjutnya manusia tidak mampu menyadari perdamaian sebagai hak dan kewajiban. Karena kita cuma menuntut hak, oh saya wajib mendapatkan perdamaian, Ya. tapi tidak memiliki suatu nilai ataupun pemikiran yang menyatakan bahwa oh saya mempunyai kewajiban untuk menjaga perdamaian. Iya. Gitu. Jadi semua cuma dituntut saya mau damai, tapi nggak punya rasa bahwasannya saya itu punya kewajiban untuk menjaga serta menciptakan Ya. perdamaian itu. Bahkan itu harusnya dimulai dari level yang paling sederhana ya. Ya. Dari keadaan di rumah, Ya. baru ke sekolah, pertemanan, dunia kerja dan lain sebagainya. Mungkin kalau secara tingkatan-tingkatan itu kayaknya harus bisa dibiasakan dulu Ya, sih. betul. Dari yang paling kecil ya. Iya. Dan pastilah jelas bahwa gereja tuh menolak tindakan perang itu Ya, sendiri. betul. Karena secara resmi itu tuh dituliskan dalam dokumen gereja apa sih? Ingat gak sih lu tadi? Apa ya? Kalau nggak salah sih Fratelli Tutti ya. Fratelli Tutti ya. Ini Salah satunya salah satunya itu adalah di Fratelli Fratelli Tutti. Paus ngomong apa soal perang? Di sini Paus Fransiskus. saya agak lupa ya. Oh, Dibaca aja deh. Sosok gitu ya. Dibaca
bagus nih Tar. Di bab 7-nya sih. Oh, bab 7 ya. Dia tuh bilang gini bahwa tentang perang itu adalah perwujudan dari penolakan semua hak, kegagalan dari politik dan kemanusiaan, dan kekalahan yang memedihkan di hadapan kekuatan-kekuatan kejahatan. Bahkan ada salah satu anjurannya bahwa kalau bisa menghapuskan senjata nuklir, itu adalah perintah moral dan kemanusiaan. Oh, Kata kuncinya tadi ada 3 ya, Ya. penolakan semua hak, kegagalan politik dan kemanusiaan, kekalahan yang memedihkan di hadapan kekuatan-kekuatan kejahatan. Bisa bayangin itu. Berarti di sini sebenarnya perang itu kalau misalnya mau dipecah gitu dua gitu penyelesaiannya ya, dari tingkatan yang lebih besar, skenario besar dan skenario kecil. Tadi kita udah bahas yang skenario kecil ya, dari lingkungan keluarga naik. Nah ini nih yang penting juga nih, mungkin yang bagi orang Katolik sering dilupakan. Jadi dibilang kan bahwa perang itu adalah kegagalan politik dan kemanusiaan. Ya. Nah, yang urusan politik kayak gini nih, orang Katolik mungkin ya, Ya mungkin. masih belum menunjukkan taringnya. Gitu. Kenapa kira-kira politik bisa memungkinkan adanya pemulihan atau resolusi damai, resolusi konflik, menciptakan kedamaian, menghindari peperangan? Nah, kira ini juga penting sih sebetulnya. Mungkin kalau politik saya bisa menyerahkan kepada Pater Maria. Tapi saya ini ada sedikit cuma lempar sekilas ya. Ada juga dibahas sih saudara-saudara di Fratelli Tutti ya, Iya. sebenarnya. Di bab 5-nya itu ada sih tentang politik. Bahkan lu pasti masih ingat lah beberapa dalam catatan perkuliahan, politik adalah panggilan etis orang Katolik untuk terjun di tengah-tengah dunia. Gila, itu berat banget sebetulnya. Ya, itu sangat berat. Berarti buat soal imam kita Gak boleh berpolitik praktis. Iya, nggak boleh. Jadi langkahnya kira-kira apa, Pater Maria? tadi kan kayaknya berat ya gitu. Udah bener. Nah, tapi kayaknya penting Ya. dalam untuk berpolitik itu sendiri. Ya, kalau dalam bab 5 ini ya, dalam dokumen gereja ini dikatakan bahwa tugas politik adalah untuk menemukan solusi bagi semua orang yang menyerang hak-hak asasi manusia, seperti penolakan sosial, perdagangan organ-organ tubuh, senjata, narkoba, eksploitasi seksual, perbudakan, terorisme, dan kejahatan terorganisir. Paus menyerukan untuk secara definitif menghapuskan perdagangan manusia yang merupakan sumber yang memalukan bagi umat manusia. Wah, berarti kalau dari sini sih dikatakan tugas politik itu untuk menemukan solusi loh. Iya. Untuk menemukan solusi bagi manusia, untuk menemukan hak-hak asasi manusia. Itu garis bawah gitu. Mengedepankan ya. Mengedepankan hak-hak asasi manusia. Sedangkan yang terjadi dalam perang kan sebaliknya. Ya, jadi politik itu harusnya seperti apa? Harusnya seperti itu. Bahkan penting penting bahwa politik itu harus berpusat pada martabat manusia Ya. dan tidak tunduk pada ekonomi. Nah, Bisa gak? Nah, yakin itu ya. tidak tunduk pada ini ekonomi. agak sulit ya. Wow. Harga politik di Indonesia tinggi. Tapi akhirnya Iya, bagi gue setelah mendengar pernyataan dari terutama Fratelli Tutti yang disampaikan oleh Frater Albert itu, bagi gue poin pentingnya adalah bahasa gampangnya politik itu seharusnya mampu menjadi ember. Kenapa tuh ember? Menjadi Wadah. Oh, wadah. Jadi ya menjadi satu wadah buat solusi gitu. Sebagai contoh ya, contoh Nora. Contoh Nora. Hari ini panas ya kita ya. Ya. Pengen mandi, keran ada, nggak ada ember, bisa mandi gak kira-kira? Bisa sih, cuman kan nggak maksimal. Iya. Cepret kalau nggak duduk di bawah. Iya. Iya kan? Cuman nggak bakalan Iya. secara menyeluruh kan. Betul. Pada akhirnya politik tuh seharusnya dia mampu menjadi media, suatu wadah, suatu tempat di mana nilai paling tertinggi yang harus dijunjungi adalah kemanusiaan itu tersendiri. Iya, harusnya seperti Goalsnya, tujuannya harus kepada kemanusiaan itu lagi-lagi. Politik menjadi suatu jembatan bagi Ya. kita untuk menemukan, menggapai suatu nilai kemanusiaan itu. Iya sih, betul ya. Bahkan kalau misalnya sebenarnya kalau ada satu diskusi dalam kelas gua itu sendiri membahas bagaimana sebenarnya politik itu memungkinkan loh bagi contoh khususnya untuk orang-orang awam ya. Ya. Teman-teman yang awam itu untuk
memulihkan dunia itu paling memungkinkan. Karena contohnya misalnya dari orang-orang kudus zaman dulu, Ya. seperti aduh gue lupa siapa nama tokohnya itu, yang dia karena kebetulan sih dia klerus ya, Ya. tapi dia akhirnya karena surat-suratnya itu bisa mempengaruhi perpolitikan daerah sekitar dia. Karena dia mau menyurati kaisar, mau menyurati ini bahwa oh ini lu merampas hak orang miskin lo, lu merampas seenaknya aja lo gini nih, kasihan nih, Ya. lu nggak memperhatikan rakyat lu. Ya. Lewat tulisan itu adalah bentuk salah satu Partisipasi ya. partisipasinya dia untuk memulihkan, tapi Ya. dia klerus ya. Ya. Nah dari situ ditariklah bahwa sebenarnya bisa juga loh orang Katolik gitu. Iya. Seperti itu berarti ya memang pasti godaan terbesar dalam berpolitik itu masalah ekonomi ya. Pasti. Ekonomi Kekuasaan lagi. sih. Kekuasaan sebenarnya. ya, kekuasaan. Karena kalau lu udah memegang politik itu kan, lu udah berpengaruh gitu, lu Iya. bisa melakukan Iya. segalanya. tahta itu dan sulit ya sebenarnya. Mengutip pernyataan Siapa? Bang Fabi Apa ya? Oke. tentang Freud, Ya. Marx, Ya. Nietzsche gitu ya, itulah maksudnya hasratnya manusia itu di situ, drive-nya di situ. Apa namanya? Nama istilahnya apa? Saya lupa. Saya juga lupa. Iya iya. Walaupun sebenarnya itu memang udah bawaan manusia, Iya. tapi bagaimana cara lu mengontrolnya aja ya. Oh, will to power ya? Itu Nietzsche, itu Nietzsche. Iya, Iya. istilahnya. Nah, tapi intinya nih bahwa sebenarnya yang ditakutkan dari perang itu adalah kurban. Ada korban yang terjadi di situ. Iya. Terutama tadi mereka yang lemah, miskin dan tak berdaya, terutama anak-anak dan kaum perempuan. Itu yang benar-benar disoroti dari setiap terjadinya perang. Tragedinya. Tapi kita bersyukur juga bahwa ternyata ya kalau misalnya kita kembali ke Rusia dan Ya. Ukraina itu ya, walaupun terjadi perang seperti itu, orang-orang di sekitar Eropa itu tetap aware, tetap peduli dan care. Ya. Contohnya aja kayak misalnya ada, kalau nggak salah tuh di Hungaria atau di mana ya? Pengungsi ya. Pengungsi 1000 kurang lebih 1000 biara Ya. menerima Wow. para pengungsi itu yang Ya. datang dari Ukraina itu sendiri. Luar biasa ya. Itu biarawan-biarawati yang mau Menampung ya. menampung dalam biara-biara mereka. Padahal lu tahu sendiri kan, Ya. biara itu ada klausura, Ya, nggak boleh ada batas-batas ya. gitunya. Ya. Tapi gereja dalam tanda petik ya Ya. mendobrak Itu itu ya. untuk merangkul mereka. Kita bersyukur berarti di saat seperti ini gereja masih perhatian ya kepada mereka ya orang Iya. yang berkorban seperti itu ya. Makanya dalam beberapa Angelusnya Bapak Paus kan kita Ya. dengar selalu diserukan bahwa perang tuh begini, Ya. damai dalam nama Tuhan Yesus begini, Ya. ada damai gitu ya. Ya, perang memang tanpa kita sadari sebenarnya bisa terjadi kapan aja. Tapi solusi yang sebenarnya harus bukan memungkinkan itu akan terjadinya kedamaian, bukan, Ya. tapi meminimalisir terjadinya konflik atau perang itu apa menurut Bu Frater? Satu kata aja Satu kata. untuk menghindari adanya konflik ataupun misalnya meminimalisir perang itu sendiri. Kalau kata pribadi saya untuk meminimalisir itu ya damai ya, Damai. damai. Atau mungkin satu kalimat deh, peperangan tidak akan menghasilkan kemenangan. Nah, sebenarnya. Oke. Kata Iya. Kok bingung? Jadi mengerti ya. Ya menurut saya sih ya seperti itu lah, bahwa perang lagi-lagi gak bakal menemukan kemenangan, bahwa hanya akan terjadi korban saja. Ini saya dari saya. Kalau lu tuh Mungkin kalau gue sedikit mengingatkan aja, Oh iya. mengingatkan kekembalian kita bahwasannya ya kalau dulu ekstra ecclesia nulla salus gitu, Ya. kalau sekarang juga ekstra mundum nulla salus ya. oke. Di luar dunia tidak ada keselamatan gitu. Itu sebenarnya bagi gue pribadi kita diajak untuk menjaga merawat dunia ini gitu. Dimana kalau mau menjaga dan merawat itu semua diarahkan goalsnya itu pada perdamaian. Di luar dunia tidak ada keselamatan, carilah keselamatan dalam dunia melalui perdamaian. Nah, iya. Bagi gue gitu. Dan setuju juga perang tuh nggak bakal ada yang menang. Ya. Gitu. Semua konflik terus bakal berdatangan sampai pokoknya nggak bakal ada yang menang. Habis. Kalaupun dia merasa dia menang itu dia aja yang Dia menganggap dia menang. Pasti ada lagi orang yang bakal nyerang lagi Ya. gitu ya. Iya ya. Masa nggak puas. Tapi intinya adalah bahwa perdamaian bagi gereja itu sebenarnya bukan terutama tidak ada perang, Ya. tapi juga memuat upaya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, situasi sosial, politik, dan ekonomi. Jadi adanya ketidakadilan, penindasan ataupun diskriminasi itu
lagi-lagi adalah hambatan bagi perdamaian. Dan tugas kita sebenarnya di akar rumput ini nih, Ya. menghormati hak-hak orang itu sih penting. Dari Jadi, yang kecil ya. ya dari yang kecil-kecil aja gitu, kita menghormati orang lain. Oh dia nggak mau diginiin, jangan diusik Kecil, kayak gitu. Mungkin dari hal-hal yang sederhana itu bisa berubah. Dan terutama kalau dapat tempat berpolitiklah secara Katolik. Asik. Apa namanya istilahnya? Pro ecclesia et patria. Patria. Ya. Sangat luar biasa ya, walaupun perbincangan-perbincangan kita sedikit, tapi semoga aja bisa menjadi pesan-pesan baik bagi sobat-sobat Petpol. Amin. Oke, begitu aja sobat-sobat Petpol. Kami mohon maaf kalau selama perbincangan kita ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih juga Terima kasih. Frater Albert. Sama-sama Frater Simpson. Semoga kita bisa melihat wajah Frater Albert di podcast ini lebih sering lagi ya. Semoga Tuhan berkenan. Asik. Dan terakhir nih, jangan lupa untuk mendukung terus konten-konten yang dibuat oleh Frater-Frater di Seminari Tinggi Keuskupan Bogor ini. Ya. Jangan lupa follow IG-nya kita di mana nih, Tor? Di Peter Paul Major. Dan juga di YouTube-nya? Seminari Tinggi Keuskupan Bogor. Oke. Kalau merasa ini adalah pesan-pesan baik, sebarkan ke orang-orang terdekat Anda. Sekian saja dari kami undur diri, sampai jumpa. Salam sehat.